Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2213 sampai bab 2214. Sudah kubilang, aku hanya memberimu waktu 20 menit. Jika Su Wanwan tidak dapat muncul di kantormu dalam waktu 20 menit, aku akan mematahkan salah satu jarimu dalam 1 menit. Melihat ekspresi Li Fugui ketika dia berbicara, dan dia tahu bahwa anak laki-laki ini pasti bisa melakukan apa yang dia katakan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sun Guangmao buru-buru menghubungi nomor telepon Su Wanwan seperti yang dikatakan Li Fugui. Untung, meskipun Su Wanwan ada di kelas, setelah mendengar suara getar ponselnya, dia tetap mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Sebelum sesuatu terjadi di rumah, saat Su Wanwan datang ke kelas, dia jarang membawa ponselnya. Namun kali ini sesuatu yang besar terjadi di rumah. Meski Su Wanwan sudah sampai di sekolah, hatinya masih merasa sedikit tidak nyaman. Itu sebabnya dia selalu membawa ponselnya. Selain itu, Su Wanwan juga secara khusus menyimpan nomor telepon kepala sekolah di ponselnya. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah menggunakan nomor telepon ini seumur hidupnya. Tapi di dalam hatinya, bagaimanapun, Sun Guangmao juga adalah kepala sekolah Universitas Yanjing, dan nomor ponsel kepala sekolah ada di kolom kepemimpinan sekolah. Jika dia tidak menuliskannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, bahkan jika dia ingin melakukannya setelah lulus beberapa tahun kemudian. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Di matanya, kepala sekolah yang merupakan orang mulia sebenarnya adalah pria berwajah buas. Setelah melihat panggilan dari kepala sekolah, Su Wan sangat bersemangat. Tetapi, karena berada di kelas, dia buru-buru menutup telepon, dan kemudian dengan cepat mengedit pesan teks. "Maaf, saya di kelas. Saya akan menelepon Anda segera setelah kelas." Sun Guangmao berkeringat setelah telepon ditutup. Dia terus berdoa dalam hatinya, "Bibi, jangan tutup teleponnya, tolong jawab teleponnya secepatnya. Jika kamu tidak menjawab teleponnya, aku akan mati hari ini." Kedua kalinya ditelepon, tanpa diduga, saya baru saja menerima SMS dari Su Wanwan. Setelah melihat isi pesan teks tersebut, hati Sun Guangmao yang menggantung akhirnya sedikit rileks. Dia segera mengedit pesan teksnya. "Saudari Wanwan, ini saya Sun Guangmao. Tolong jawab teleponnya secepatnya dan datanglah ke kantor saya." Su Wan tercengang saat melihat kata, "Saudari Wanwan." Dia merasa terpesona, dia menggosok matanya. Setelah memastikan bahwa dia tidak terpesona, dia hendak menelusuri isi pesan teks untuk kedua kalinya ketika Sun Guangmao menelepon lagi. Tidak mau kali ini, tepat ketika Su Wanwan ragu-ragu, guru yang ada di kelas tiba-tiba melihat gerakan kecil Su Wanwan. Di pihak sekolah, karena Qi Feng terus tersandung. Aku yang berada di kelas tentu saja memihak Qi Feng. Untuk membuat Su Wanwan merasakan tekanan, guru itu berkata dengan dingin, "Teman sekelas Su Wan, ada apa denganmu?" Su Wan tidak sadar sejenak, berdiri, memegang telepon yang masih bergetar, membuka mulutnya dan berbisik, "Guru, kepala sekolah Sun yang menelepon saya." Guru itu tampak tidak percaya ketika mendengar ini. "Apa katamu? Kepala sekolah Sun meneleponmu? Haha, teman-teman sekelas. Pernahkah kamu mendengar ini? Teman sekelas kita Su Wanwan benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang selebriti. Haha, ayo, datang dan biarkan aku melihat. Aku lihat. Apakah itu kepala sekolah Sun? Kepala sekolah Sun dari taman kanak-kanak?" Su Wanwan tidak tahu bagaimana situasinya. Dia bingung dan mendatangi guru dengan ponselnya. Guru memanfaatkan situasi ini dan mengambil ponsel Su Wanwan. Bahkan tidak berminat untuk melihat lebih dekat nomor teleponnya, dia cukup menekan sambungan hands-free lalu melemparkan teleponnya ke atas meja.
Di ujung lain telepon, ketika Sun Guangmao melihat bahwa teleponnya akhirnya dijawab, dia buru-buru berkata kepada Su Wanwan, "Saudari Wanwan, kamu akhirnya menjawab teleponnya. Tolong segera datang ke kantorku." Setelah mendengar ini, guru kehilangan ketenangannya sejenak. Dia melihat nomor telepon itu dengan hati-hati dan setelah memastikan bahwa itu adalah nomor telepon Sun Guangmao, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggosok telinganya. Setelah Su Wanwan mendengar suara Sun Guangmao, dia bertanya dengan cemas, "Sun, kepala sekolah Sun, untuk apa kamu ingin menemuiku? Bukankah aku sudah mengirimimu pesan teks untuk memberitahumu, aku di kelas? Selain itu, bagaimana kamu bisa memanggilku saudara perempuan?" Sun Guangmao tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tidak banyak waktu tersisa untuknya sekarang, agar Su Wan cepat datang. Sun Guangmao berkata dengan cepat, "Saudari Wanwan, kamu akan tahu kalau kamu datang ke sini. Ngomong-ngomong, cepatlah, kamu harus cepat." Mulut guru itu setengah terbuka. Setelah melihat ekspresi wajah Su Wanwan, dia langsung mendekati telepon dan bertanya kepada Sun Guangmao dengan suara rendah, "Kepala sekolah Sun, apakah itu benar-benar kamu?" Sun Guangmao akhirnya menemukan seseorang untuk dicurahkan dan mengumpat dengan keras, "Tidak bisakah kamu mendengar suaraku? Katakan, aku harus menemui Suster Wanwan dalam waktu 15 menit. Jangan pergi ke kelas sekarang, ayo, kirim aku cepat selesai." Guru itu sepertinya melihat hantu, dia menjilat bibirnya yang kering. Setelah menutup telepon, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Su Wanwan dengan hati-hati, "Teman sekelas Wanwan, ini apa hubungan antara kamu dan kepala sekolah Sun?" Su Wan juga memiliki keraguan di wajahnya. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Kami benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain." Guru itu sekarang tidak peduli untuk mencari tahu hubungan antara Su Wanwan dan Sun Guangmao. Dia buru-buru berkata kepada Su Wanwan, "Teman sekelas Wanwan, lupakan ini dulu. Kepala sekolah Sun memintamu untuk segera datang. Ayo, aku akan mengantarmu ke bawah sekarang dan aku akan mengantarmu ke sana." Su Wan berkata dengan sedikit malu, "Guru, apakah kamu tidak ada di kelas sekarang?" Guru tersenyum pahit dan berkata, "Kepala sekolah meminta saya untuk mengantarmu. Mari kita bicarakan tentang kelas nanti." Ketika guru membawa Su Wanwan keluar kelas. Di dalam kelas, itu adalah sensasi instan. Kelompok teman sekelas ini tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mereka yakin bahwa kepala sekolah yang tampak seperti dewa bagi mereka sebenarnya adalah adik dari teman sekelas Su Wanwan. "Begini, aku bilang Su Wan pasti akan ditangkap oleh Tuan Qi, dan dia harus ditangkap sekarang. Saudari Wan Yi, sial, ini benar-benar keterlaluan, ini membuka mata. Mungkinkah latar belakang Su Wanwan lebih menakutkan daripada Qi Feng? Tidak mungkin. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Wanwan berkata begitu tidak memiliki orang tua. Dia hanya memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara ipar perempuan di rumah. Dan saudara laki-lakinya juga seorang petani kecil yang mengkhususkan diri dalam menanam bahan obat Cina di pedesaan. Saya pergi, ada apa dengan kepala sekolah? Apakah dia gila? Siapa yang tahu? Sementara ini siswa membicarakannya, jam. Di kantor Sun Guangmao, Li Fugui duduk di kursi Sun Guangmao dengan menyilangkan kaki. Li Fugui memandang Qi Feng yang terbaring di tanah dan bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, apakah kamu tahu kamu salah sekarang?" Qi Feng mengertakkan gigi, dia menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, mengangkat kepalanya dan melihat ke Li Fugui. "Katakan padaku, siapa kamu?" Li Fugui menatap Qi Feng dengan sedikit senyum di bibirnya dan bertanya, "Kamu pikir aku ini siapa?" Menatap Li Fugui dengan tidak percaya. "Kamu, apakah kamu juga pelamar Su Wanwan?"
Li Fugui mengambil sebuah buku di atas meja dan melemparkannya langsung ke wajah Qi Feng. Buku itu membuat lubang di wajah Qi Feng. Darah mengalir ke lukanya. Rasa sakit yang luar biasa membuat Qi Feng mengecilkan tubuhnya menjadi bola. Ning Panan, yang duduk di satu sisi, merasa agak tak tertahankan saat melihat pemandangan ini. Meskipun Qi Feng adalah seorang bajingan, namun dalam pandangan Ning Panan, dia bukannya putus asa. Setidaknya, perilaku Qi Feng dalam menghadapi Su Wanwan tidak terlalu keterlaluan. Setidaknya untuk tuan muda setingkat mereka, di dalam lingkaran, memang bisa begitu dinilai seperti ini. Jika hal seperti ini terjadi pada tuan muda lainnya, belum lagi Su Wanwan masih bisa melanjutkan sekolah hingga saat ini. Ada kemungkinan dia ditemukan tewas di jalan, melihat penampilan Qi Feng yang menyedihkan. Ning Panan sedikit terguncang. Dia ingin mengucapkan beberapa kata baik untuk Qi Feng. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Ning Panan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Bagaimanapun, dia bisa merasakan dari mata Li Fugui betapa calon majikannya membenci Qi Feng. Kantor itu sangat sepi, pakaian Sun Guangmao basah oleh keringat. Jika Ning Panan tidak datang, dia bisa saja menganggap Li Fugui sebagai orang gila yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Tapi sekarang, Ning Panan berdiri di sampingnya, menyaksikan Qi Feng dipukuli, berani melepaskannya. Dari sini sudah cukup menjelaskan betapa mulianya status Li Fugui. Hua Duo tidak lagi peduli dengan hidup dan mati Qi Feng. Mengikuti Li Fugui untuk waktu yang lama, dia sangat menyadari prinsip Li Fugui dalam melakukan sesuatu. Jangan bilang Su Wanwan adalah adik Li Fugui. Menurut Li Fugui, Su Wanwan adalah biji mata keluarga mereka. Meski dia hanyalah gadis biasa, jika Li Fugui menemui hal semacam ini, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Lebih-lebih lagi, sebagai seorang wanita, Hua Duo juga tahu bahwa orang seperti Qi Feng pantas untuk diperlakukan. Tidak apa-apa mengejar gadis tercinta, tapi kamu tidak bisa menggunakan cara tercela seperti itu, bukan? Qi Feng tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia akan menghadapi hal seperti itu. Rasa sakit yang menyayat hati membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia menutupi luka yang disebabkan oleh buku tadi dengan tangannya, dan darah terus mengalir di sepanjang celah di antara jari-jarinya. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Qi Feng mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui. Li Fugui mengerutkan kening, kebencian di matanya tidak hilang. Bangun, ketika dia sampai di depan dan belakang Qi Cover, dia menginjaknya dengan satu kaki. Mata Qi Feng dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Dia berbicara lagi dan bertanya kepada Li Fugui dengan lantang. Katakan padaku, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Su Wanwan? Dia punya saudara laki-laki sebelum kamu menindasnya. Sampai saat ini, Qi Feng tiba-tiba menyadarinya. Ternyata, pria di depanku adalah saudara laki-laki Su Wanwan. Tetapi, Qi Feng juga mengenal Su Wanwan sebelum dia mengejarnya. Kabar yang ia ketahui adalah Su Wanwan memang memiliki seorang kakak laki-laki. Namun, kakak laki-lakinya adalah seorang petani yang bertani di desa dan menghasilkan uang dengan menanam beberapa bahan obat Tiongkok. Namun siapa sangka, pemuda yang biasa bekerja di ladang ini ternyata galak sekali. Terkejut, hati Qi Feng yang menggantung juga sedikit rileks. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang identitas saudara laki-laki Su Wanwan, Qi Feng dengan cepat berkata, Kakak laki-laki tertua, tolong berhenti berkelahi. Saya tahu tidak mudah bagi Anda untuk bertani, jadi mengapa saya tidak memberi Anda uang? Hari ini, selama kamu bisa melepaskanku untuk saat ini, aku akan memberikannya kepadamu tidak peduli berapapun harganya. Ketika Li Fugui mendengar kata-kata ini, kebencian di matanya menjadi semakin kuat.
Dia menatap Qi Feng dan bertanya dengan keras. Apa katamu? Kamu bilang kamu berencana memberiku uang. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa menghidupi keluargaku dengan menanam 2 hektar ladang tipis? Li Fugui mengarahkan pandangannya pada Ning Panan. Katakan padanya apa yang saya lakukan. Tangan Ning Panan dipenuhi keringat. Dia bergegas maju. Dia berkata terus terang kepada Qi Feng, saudaraku, bagaimana kamu bisa berbicara tentang uang di depan tuanku? Sejujurnya, tuanku sekarang adalah presiden konferensi ramuan. Kami adalah presiden dari Guiro Pharmaceutical yang terkenal. Grup di Tiongkok, ketua di balik layar. Kamu, tentu saja, pemahaman Ning Panan tentang Li Fugui terbatas pada hal ini. Bagaimanapun, Ning Panan tidak pantas mengetahui apa yang terjadi antara Li Fugui dan sekte tersebut, mengingat statusnya. Tapi hanya 2 identitas ini, itu cukup membuat keluarga kaya manapun gemetar. Ning Panan baru saja mengatakan ini, Qi Feng menatap Li Fugui dan berseru, Li Fugui. Apakah Anda Tuan Li Fugui yang terkenal di kota Jiangnan? Li Fugui tersenyum. Apa, tidakkah menurutmu aku mirip denganku? Matanya penuh keputusasaan. Dia tahu, jika orang di depannya benar-benar Li Fugui, maka dia pasti akan mati hari ini. Tetapi, ada satu hal yang membuat Qi Feng sangat penasaran. Artinya, nama belakang Su Wanwan adalah Su, dan nama belakang Li Fugui adalah Li. Tapi kenapa sekarang, Li Fugui bilang dia saudara laki-laki Su Wanwan? Mungkinkah dia saudara baptisnya? Meskipun Li Fugui memahami pikiran Qi Feng, dia tetap berpura-pura penasaran dan bertanya kepada Qi Feng, Nak, apa yang kamu pikirkan? Qi Feng mengangkat kepalanya dan bertanya pada Li Fugui dengan sedih, bisakah kamu memberitahuku? Su Wanmai nama keluargamu adalah Su. Mengapa nama keluargamu Li? Qi Feng baru saja selesai berbicara. Li Fugui memberikan sedikit tenaga pada telapak kakinya. Qi Feng merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Segera setelah itu, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Tanyakan apa yang boleh kamu tanyakan dan apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Sebaiknya kamu menunggu sampai kamu tiba di istana Raja Neraka dan kemudian bertanya kepada penguasa neraka. Dengan begitu, Li Fugui berencana untuk menginjak-injak Qi Feng sampai mati. Sudah terlambat, ini cepat. Tepat ketika Li Fugui hendak mengambil tindakan, Su Wanwan buru-buru datang ke kantor kepala sekolah. Setelah memasuki pintu, Su Wanwan tertegun sejenak saat melihat pemandangan di depannya. Dia menatap kakaknya dan Hua Duo dengan kaget. Setelah Li Fugui melihat Su Wanwan, dia juga buru-buru menjauhkan kakinya dari dada Qi Feng. Bagaimanapun juga, Li Fugui tidak ingin adik kesayangannya melihat sisi kejam dirinya di depan Su Wanwan. Bersambung.